أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. يقول الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة في الدين بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, tidak lupa marilah kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita semua. Salawat serta salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan kita, qudwah hasanah kita, Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tak lupa khatib berwasiat untuk diri khatib pribadi, dan wasiat ini juga ingin kami sampaikan kepada jamaah semuanya, agar kita bersama-sama berusaha untuk meningkatkan keimanan kita, ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara imtithalu awamirihi wajtinabu nawahihi, melaksanakan apa-apa yang Allah perintahkan, apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala wajibkan, serta berusaha untuk menjauhi setiap larangan-larangan yang Allah Subhanahu wa taala haramkan. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, di dalam Al-Qur'anul Karim surat Al-Baqarah ayat ke-119 Allah Subhanahu wa taala berfirman: Inna arsalnaka bil haqqi basyira wa nadhira. Sesungguhnya kami mengutusmu wahai Muhammad bil haqqi, dengan kebenaran, basyira wa nadhira, sebagai pemberi kabar gembira dan pemberi peringatan. Ai basyiran bil jannah wa nadhiran minan nar. Allah Subhanahu wa taala mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk memberikan kabar gembira berupa surganya Allah yang Allah taala siapkan untuk orang-orang yang dia bertakwa kepada Allah, orang-orang yang dia taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nadhiran minan nar. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diutus ke muka bumi ini untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah, orang-orang yang dia tidak mau melaksanakan perintah Allah,
menjauhi larangan Allah, bahwa Allah telah menyiapkan neraka untuknya. Dan ancaman untuk orang-orang yang bermaksiat kepada Allah juga Allah Subhanahu wa taala jelaskan di dalam banyak firman-Nya. Salah satunya adalah apa yang telah Allah Subhanahu wa taala firmankan di dalam surat Thaha ayat ke-124. Allah taala berfirman, "Wa man a'radha 'an dzikri fa inna lahu ma'isyatan dhanka wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma." Barang siapa yang dia berpaling dari peringatanku, fa inna lahu ma'isyatan dhanka, maka baginya kehidupan yang sempit. Wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma, dan pada hari kiamat nanti akan kami bangkitkan mereka dalam keadaan buta, dalam keadaan tidak bisa melihat. Dan ancaman ini juga telah disebutkan atau disampaikan oleh junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di dalam banyak hadisnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memberikan ancaman untuk orang-orang yang berbuat zalim, ancaman untuk orang-orang yang berbuat maksiat kepada Allah. Salah satunya adalah apa yang telah dijelaskan oleh Rasulullah di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ittaqudz zulma fa inna dzulma dzulumatun yaumal qiyamah." Takutlah kalian terhadap kezaliman, karena kezaliman itu akan menjadi kegelapan pada hari kiamat nanti. Kemudian di dalam hadis yang lain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Innal mu'min idza adznaba nukita fi qalbihi nuqtatus sauda." Sesungguhnya seorang mukmin ketika dia melakukan perbuatan dosa, maka Allah Subhanahu wa taala akan memberikan satu titik hitam di dalam hatinya. Ketika dia beristighfar kepada Allah, bertobat kepada Allah, maka Allah akan hapuskan titik hitam ini. Namun ketika dia semakin banyak bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan tambahkan titik hitam di dalam hatinya, sehingga hatinya menjadi hitam legam. Kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membacakan firman Allah Subhanahu wa taala, "Kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun." Sekali-kali tidak. Sesungguhnya titik hitam yang ada pada hatinya disebabkan karena perbuatan dosa yang mereka lakukan. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, banyak di antara para ulama yang menjelaskan di dalam kaul-kaulnya, yang menjelaskan di dalam kitab-kitabnya berkaitan dengan ancaman atau madharat atau dampak buruk dari orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah Ibnu Qayyim Al-Jauziyah. Di dalam kitab beliau Ad-Da' wa Dawa, beliau menjelaskan bahwa bahayanya maksiat, madharatnya maksiat itu seperti madharatnya racun yang diminum oleh tubuh kita. Beliau mengatakan, wa anna dhararaha fil qulubi ka dhararis samum fil abdan. Sesungguhnya bahaya maksiat untuk hati seperti bahayanya racun untuk tubuh kita. Oleh karenanya beliau menjelaskan beberapa dampak buruk dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim. Di antaranya adalah yang pertama, hirmanul ilm. Orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan halangi dirinya dari mendapatkan ilmu. Jamaah yang Allah muliakan, ilmu Allah ibarat cahaya, sedangkan kemaksiatan yang dilakukan seorang hamba adalah sesuatu yang bisa memadamkan cahaya tersebut. Oleh karenanya Imam Malik rahimahullahu ta'ala ketika beliau melihat muridnya Imam Asy-Syafi'i, beliau melihat Imam Asy-Syafi'i adalah seorang anak yang sangat cerdas, maka beliau berwasiat, beliau memberikan nasihat kepada Imam Asy-Syafi'i, "Ya Syafi'i, inni arallah qad alqa ala qalbika nurun fala tudfi'uhu bidhulmatil masiyah fala tudfi'uhu bidhulmatil ma'siyah." Wahai Syafi'i, sesungguhnya aku melihat Allah Ta'ala telah memberikan cahaya ilmu di dalam hatimu, maka janganlah engkau padamkan cahaya ilmu tersebut dengan kezaliman atau dengan kemaksiatan yang engkau lakukan. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, suatu ketika Imam Asy-Syafi'i mendatangi gurunya yang bernama Waqi' bin Jarrah. Beliau mengeluhkan karena banyak hafalan dari Imam Asy-Syafi'i yang hilang. Kemudian gurunya Waqi' bin Jarrah memberikan nasihat kepada Imam Syafi'i,
Dan nasihat ini kemudian diabadikan oleh Imam Syafi'i di dalam syairnya. Beliau mengatakan, syakautu ila waqi'in su'a hifdi fa arsyadani ila tarkil ma'asi wa qala i'lam bi anna al-ilma nurun wa nurullahi la yu'tahu 'asin. Aku mengeluhkan kepada guruku tentang buruknya hafalanku. Fa arsyadani ila tarkil ma'asi. Kemudian beliau memberikan aku nasihat agar aku meninggalkan maksiat-maksiat yang aku kerjakan. Wa qala, kemudian dia mengatakan, i'lam, ketahuilah, bi annal ilma nurun, sesungguhnya ilmu itu adalah cahaya, wa nurullahi la yu'tahu 'asin, dan cahaya Allah tidak akan diberikan kepada orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah yang Allah muliakan, para santri, kalau kita di sini sebagai penghafal Al-Qur'an, menghafalkan kalamullah, mempelajari kalamullah, maka harusnya kita berusaha untuk menjauhkan diri dari segala macam kemaksiatan, baik itu as-saghair, dosa-dosa kecil, ataupun al-kabair, yaitu dosa-dosa besar. Karena dosa yang kita lakukan tentunya akan menghalangi masuknya ilmu di dalam hati kita, akan menghalangi masuknya Al-Qur'anul Karim di dalam hati kita. Kemudian dampak buruk yang kedua dari maksiat yang dilakukan oleh seorang hamba adalah hirmanur rizq. Seseorang yang dia bermaksiat kepada Allah, maka Allah akan menghalanginya dari mendapatkan rezeki. Di dalam Al-Musnad, Imam Ahmad menjelaskan satu perkataan dari Rasulullah SAW yang bunyinya, innal abda la yuhramur rizqu bi dzambi yusibuhu. Sesungguhnya seorang hamba akan terhalangi dari mendapatkan rezeki disebabkan karena dosa-dosa yang dia kerjakan. Kalaulah Allah Subhanahu wa taala memberikan rezeki yang banyak untuk orang-orang yang bertakwa kepada Allah, di dalam firman-Nya surat At-Talaq ayat kedua dan ketiga, Allah taala berfirman, wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa yang dia bertakwa kepada Allah, maka Allah akan berikan jalan keluar dari masalah yang dia hadapi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan Allah Ta'ala akan memberikan rezeki dari arah yang tidak disangka-sangka. Kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan rezeki untuk orang yang bertakwa, maka mafhum mukhalafahnya adalah Allah akan menghalangi seseorang yang dia bermaksiat kepada Allah dari mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karenanya Abdullah bin Mas'ud di dalam satu qaulnya, beliau menjelaskan, wa inna lisayyiati sawadan fil wajhi. Sesungguhnya maksiat itu akan membuat pelakunya atau wajah pelakunya terlihat hitam. Wa dzulmatan fil qalbi, kemudian akan membuat hati dari pelakunya menjadi gelap. Wa wahnan fil badani, kemudian akan membuat badan pelakunya terasa payah. Wa nuqsan fil rizqi, dan akan mengurangi atau menghalangi para pelakunya dari mendapatkan rezekinya Allah Subhanahu wa taala. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, kemudian dampak buruk dari kemaksiatan yang ketiga yang dijelaskan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah di dalam kitab beliau ada wadawa adalah kemaksiatan akan memunculkan atau menimbulkan kemaksiatan yang baru. Orang-orang yang dia berbuat maksiat kepada Allah, maka dia tidak akan cukup dengan satu kemaksiatan. Kalau seorang muslim dia mendengarkan musik-musik yang Allah haramkan, maka dia tidak hanya cukup mendengarkan satu musik, dia akan mencoba musik-musik yang lain. Kalau seorang muslim dilarang untuk melihat apa-apa yang Allah haramkan, kalau seandainya dia melihat wanita yang tidak Allah halalkan, maka dia akan berusaha untuk melihat terus. Oleh karenanya Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif, beliau mengatakan, inna min thawabil hasanati al-hasanatu ba'daha wa min jaza'is sayyi'ati as-sayyi'atu ba'daha. Sesungguhnya balasan dari kebaikan adalah kebaikan setelahnya, dan balasan dari keburukan adalah keburukan setelahnya. Jamaah salat Jumat yang Allah muliakan, Rasulullah SAW telah menjelaskan di dalam hadisnya yang mulia bahwa ketika seseorang berzina dengan matanya atau melihat apa-apa yang Allah haramkan, maka hal tersebut sangat bisa diikuti oleh tubuh-tubuh yang lain. Telinganya akan berzina, tangannya akan berzina, kakinya akan berzina, bahkan kemaluannya akan berzina. Rasulullah SAW mengatakan, innal ainan
atau al-ainani zinahuma an-nadhar. Mata zinanya dengan melihat. Wal udhunan zinahuma al-istima'. Kemudian telinga zinanya dengan mendengar. Wal kalam zinahu wal lisan zinahu bil kalam. Kemudian lisan zinanya dengan berbicara. Wal yad zinaha al batash. Kemudian tangan zinanya dengan memegang. Wal rijl zinaha al khuta. Kemudian kaki zinanya dengan melangkah. Wal qalbu yahwa wa yatamanna. Kemudian hati seorang muslim akan berangan-angan. Wa yusaddiq dzalikal farj au yukadzib. Kemudian farjinya atau kemaluannya yang nantinya akan membenarkan atau mendustakannya. Jemaah yang Allah muliakan. Kemudian dampak buruk dari kemaksiatan yang dilakukan oleh seorang muslim yang keempat adalah orang-orang yang dia terbiasa bermaksiat kepada Allah, maka dia akan kehilangan rasa malunya pada saat bermaksiat. Malu merupakan akhlak di dalam agama kita. Maka Rasulullah SAW bersabda dalam hadisnya, "Inna likulli dinin khuluqan, wa khuluqul Islam al-haya'u." Sesungguhnya setiap agama memiliki akhlak, kata Rasulullah. Dan akhlak di dalam agama kita, yaitu agama Islam, adalah al-haya', rasa malu. Sehingga ketika seorang muslim kehilangan rasa malunya, malu bermaksiat kepada Allah, malu bermaksiat di hadapan manusia, maka dia telah kehilangan akhlak yang mulia. Karena rasa malu tidak akan mendatangkan sesuatu kecuali kebaikan. Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang mulia mengancam orang-orang yang dia kehilangan rasa malunya, orang-orang yang dia tidak malu menyebarkan aibnya atau bermaksiat di hadapan orang lain. Di dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, kullu ummati mu'afa illal mujahirin. Setiap umatku akan diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala, kecuali orang-orang yang dia bermaksiat kepada Allah secara terang-terangan. Wa inna minal mujaharah, dan termasuk di antara mujaharah adalah seseorang dia bermaksiat pada malam hari, kemudian Allah Subhanahu wa taala tutupi aibnya. Namun kemudian orang ini pada pagi harinya menyebarkan aibnya, menceritakan maksiat yang dia lakukan kepada temannya. Maka ini termasuk orang-orang yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sebagai mujahirin, yaitu orang-orang yang dia bermaksiat secara terang-terangan. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi ala ihsanih wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinanih wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah ta'ziman li sya'nih wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh ad-da'i ila ridwanih. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwanih. Jamaah salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Bilal bin Sa'ad berkata di dalam qaulnya, la tandur ila sigaril ma'siyah walakin undur man asaita. Janganlah kita melihat kecilnya maksiat yang kita lakukan, akan tetapi lihatlah kepada siapa kita bermaksiat. Kalau seorang muslim melakukan perbuatan maksiat, maka dia bermaksiat kepada Allah, Rabb atau Tuhan yang selama ini memberikan rezeki untuknya, Rabb yang selama ini memberikan banyak sekali kenikmatan untuknya. Maka jamaah yang Allah muliakan, bertobatlah kita kepada Allah jikalau selama ini kita banyak bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena sesungguhnya ketika seorang muslim bertobat kepada Allah, maka bisa jadi ini adalah wasilah, ini adalah sarana Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala yang Allah timpakan kepada suatu negeri. Oleh karenanya Ali bin Abi Thalib di dalam satu qaulnya mengatakan, ma nazala bala'un illa bidzambin wala awama rafa'a bala'un illa bitaubatin. Tidaklah bala ditimpakan kepada suatu kaum kecuali karena dosa yang dilakukan oleh kaum tersebut, dan tidaklah Allah Subhanahu wa taala mengangkat bala di satu kaum atau di satu negeri kecuali karena tobat yang
dilakukan oleh penduduk negeri tersebut. Oleh karena jemaah yang Allah muliakan, semoga Allah Subhanahu wa taala mengampuni setiap dosa-dosa yang kita kerjakan. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima taubat kita. Semoga Allah Subhanahu wa taala menerima setiap amal saleh yang kita kerjakan. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat faya qadiyal hajat. Allahumma ansur man nasara din wakhdul man khadalal islam wal muslimin. Allahumma inna na'udzubika min jahdil bala wa darakis syaqa wa su'il qada wa syamatatil a'da. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da id hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Aqimis shalah.